Romo Kiai Ajat Anwar Zaid kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa ikhtara min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal anbiya wa ja'ala khatimahum sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidal azkiya'i wa imamal atqiya wa ja'ala min ba'dihim warathatahum al-ulama fa akrim bihim waritha wa mawrutha sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala amma ba'du. Sa'adatul kurama masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim semua, bapak kiai, masyayikh, asatid, sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi. Akhussu bidzikri Sayyidil Akh Kiai Haji Fakhrul Anam, Murabbil Ma'had Darussalam, Sayyidil Akh Gus Mahfud Syafaat, belum kiai, karena yang namanya kiai itu istrinya dua. Kalau istrinya cuma satu baru ustadz. Kalau kiai istrinya dua. Kalau istrinya tiga namanya syekh. Syekh Puji. Memang saya puji itu pinter cari istri itu yang tembean-tembean. Kalau istrinya empat namanya kanjeng, kanjeng doso. Itu kan pernah ada sinetron Kanjeng Doso, istrinya empat. Kalau istrinya lebih dari empat namanya eyang, eyang subur. Itu istrinya sampai 8 jadi semua. Tahu ikut mazhabnya siapa? Setahu saya dari madhab 4 itu nggak ada yang memperbolehkan beristri lebih dari 4, tapi yang subur istrinya sampai 8 jadi semua. Bukan madhab Imam Hanafi, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Maliki, bukan Imam Hambali, mungkin Imam Samudra, tapi ya sudah mati. Lihat, karena istrinya 8 maka yang subur sampai kurus banget, pipinya ompong. Saya ditanya kenapa yang subur kurus dan pipinya ompong, saya jawab kokean mentil. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita banggakan Bapak Haji Iskandar, Sarjana Ekonomi, Bupati Ogan Komering Ilir. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mengemban amanah rakyat, mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya memimpin rakyat, dan yang terpenting mampu mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak seperti umumnya pejabat-pejabat yang lain, tidak seperti umumnya pemimpin-pemimpin yang lain, antara janji-janji kampanye dengan realitas sesudah terpilih tidak sesuai. Wonge sik dibisiki. Wong aku arep ngomongi kok wonge dibisiki. Wes. Yang lain tolong nggak usah banyak bisik-bisik dulu sama Pak Bupati, karena Pak Bupati juga harus mendengar kata-kata saya.
Sebagai pemimpin daerah mudah-mudahan tidak seperti yang lain, janji-janji kampanye nggak sesuai dengan realita sesudah terpilih. Karena mohon maaf Bapak, banyak yang terjadi pilkada itu hanya mirip dengan pil KB. Bedanya kalau pilkada begitu jadi lupa, kalau pil KB kan begitu lupa jadi. Memang pemimpin itu berat, dan pemimpin merupakan satu pilar utama tegaknya sebuah negara. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Adil untuk kebaikan bersama, adil untuk kepentingan bersama, adil untuk kesejahteraan bersama. Maka keadilan di semua bidang menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin. Harus mampu mengendalikan diri dan menahan diri untuk tidak lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tapi semua waktu dan hidupnya dicurahkan untuk kepentingan rakyat. Pantas kalau pemimpin yang adil besok di akhirat termasuk satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia menaungi banyak orang, melindungi banyak orang, dapat balasan di akhirat, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang adil, sehari yang dilalui oleh pemimpin yang adil itu nilainya khairun min ibadati alfi sanah. Satu hari yang dilalui oleh pemimpin yang adil, nilai dan keutamaannya, pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Sebaliknya, pemimpin yang zalim, yang tidak adil, sehari yang dilalui nilainya sama dengan maksiat dan dosa 1000 tahun. Makanya saya ogah jadi bupati. Saya enggak wegah aku kon dadi bupati. Saya cukup seperti ini Bapak. Alhamdulillah saya telateni sudah renes. Kulhu. Dan menurut saya lebih enak saya daripada Pak Bupati. Karena kalau ketemu dalam satu forum kayak gini, kiai ketemu bupati, kok kiai nyangoni bupati, itu nggak ada undang-undangnya, nggak ada pasalnya, nggak ada ayatnya. Tapi kalau bupati nyangoni kiai, hukumnya wajib. Ya, biasanya kalau begitu periode berikutnya enteng, mesti terpilih lagi, bahkan naik levelnya. Kebanyakan seperti itu dari pemimpin-pemimpin yang datang ngaji di tabligh akbar saya. Terpilih lagi bahkan naik levelnya, tapi ya roto-roto nambahi sangu. Kalau nggak nambahi biasanya mudun jadi ketua RT. Semua keputusan ada di Pak Haji Iskandar. Pertama, adil di bidang ekonomi. Ekonomi yang berorientasi untuk kepentingan rakyat, yang sering digembar-gemborkan dengan istilah ekonomi kerakyatan, harus betul-betul adil. Jangan sampai rakyat kecil yang belum bayar pajak aja diuber-uber, dikejar-kejar suruh bayar, sementara yang korupsi triliunan aman-aman saja. Yang tepuk tangan ini jelas di utang pajak kurang bayar. Ya ngerti, seneng didukung kok. Nah, kadang-kadang rakyat kecil yang pajaknya cuma 8.000, 10.000 sampai 20.000 dikejar-kejar sama kepala desa. Setiap acara diuber-uber pajak, setiap acara diuber-uber pajak. Kenapa kepala desa nguber-uber? Soalnya kepala desa diuber-uber camat. Kenapa camat uber-uber pajak? Soalnya camat diuber-uber. Nah, pajak itu juga untuk rakyat. Maka kalau pajaknya cepat lunas, jalannya cepat serampung. Kenapa jalan masih gini-gini? Nah, pajakmu rambut bayar. Apa bupati tugasnya cuma bangun jalan?
Oki ini luasnya Sumatera kabupaten terluas, nomor 15 se-Indonesia. Maka kalau baru 3 tahun rakyat terus nuntut jalan semua mulus tadi, ya nyonyor bupati ini. Nah, duitnya mbahmu sing bangun. Baru 3 tahun, maka kalau ingin tuntas beri kesempatan beliau untuk yang kedua kalinya. Ini tak kampanye, no, ini pertanyaannya wani piro. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang ironi, pajaknya rakyat kecil yang 20.000, 30.000 diuber-uber, sementara yang korupsi triliunan yang pakai dasi-dasi yang licin itu dijarkan saja. Padahal itu yang dikorupsi 1 orang sama pajaknya sekabupaten Oki itu masih banyak yang dikorupsi 1 orang itu, betul? Maka pemimpin harus adil di bidang hukum yang katanya penegakan supremasi hukum. Tidak ada warga negara istimewa di negeri ini, tidak ada warga negara kelas 1 di negeri ini. Dalam hukum semua sama. Hukum tidak boleh seperti kapak. Kalau ke bawah tajam, tapi kalau ke atas tumpul. Kapak itu bahasa Inggrisnya the perkul. Itu kalau ke bawah kan tajam toh, dibacok ke landep. Brus. Kalau yang kena kasus itu bawahan wong cilik, yo Anda kena pasal sekian, brus dok keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau ke atas tumpul, Anda kena pasal sekian, palu belum diketok udah ada interupsi, berapa harga pasalmu? Hukum nggak boleh pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu yang paling seneng bedes, yang bulunya panjang. Maka yang kebal hukum itu bedes semua itu. Ben wonge krungu ya ben, ora wedi aku. Yang kasihan yang nggak punya bulu, kayak kecoa, kayak cicak, kadal. Ini kecoa ini kasihan. Bukankah Pancasila yang sudah final, kesepakatan bersama semua komponen bangsa? Sila pertamanya jelas, ketuhanan yang Maha Esa, jangan dirubah jadi keuangan yang Maha Kuasa. Maka Pancasila sudah final. Apapun kelompoknya, apapun alirannya yang ingin merubah Pancasila harus kita lawan. Setuju? Dipikir yang merumuskan Pancasila itu mbae no. Itu yang merumuskan para ulama, para kiai, dan sama sekali nggak bertentangan dengan Islam. Bahkan makhotnya dari Al-Quran itu sila-sila dalam Pancasila. Kapan-kapan kalau waktunya cukup saya diundang lagi tak jelaskan. Bung Karno itu pernah ditanya, Bung, Pancasila itu gimana, baik apa jelek, bener apa salah? Jawab beliau, tanya sama Kiai Hasyim Asy'ari yang ikut merumuskan Pancasila. Bung Karno jawabannya begitu, saya tahu persis, tahu sendiri. Waktu saya baca buku itu ada keterangan kayak gitu. Jadi dari mana orang saya nggak menangi kok. Tapi kan buku itu fakta sejarah yang terbukti kebenarannya, akurat bro. Para kiai, para santri, para ulama itu punya andil besar dalam membentuk negeri ini. Andaikan bukan karena ulama dan para kiai, para santri, Indonesia belum tentu seperti ini, belum tentu merdeka. Sakingannya para ulama, para kiai itu ikhlas dalam berjihad, ikhlas dalam beramal. Pertempuran 10 November ketika sekutu kembali mengobok-obok, kok kaya lagune Joshua, kemerdekaan bangsa kita yang waktu itu belum kuat, belum punya undang-undang, belum punya dasar negara yang kuat. Agresi 1, agresi 2 sampai sekutu, bukan kutu sing ning dasmu kuwi. Tentara yang dikomandani Inggris kembali rungokke to. Mau tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, muncul resolusi jihad dari Syekhul Kiram Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya berperang melawan penjajah bagi setiap mukallaf hukumnya fardu ain,
berperang melawan penjajah bagi setiap orang Islam yang sudah akil balik, hukumnya fardu ain. Para kiai, para ulama, para santri keluar semua untuk berjihad. Gak duwe senjata, senjatane meng pucukan, ana kerikil. Kerikil ditirakati sama kiai, dibacakan doa, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Ditiupkan ke kerikil itu, ada tanknya Inggris lewat, dilempar pakai kerikil, jadi bom itu dar meledak. Kadek gak percaya sing maca kiai, nek sing maca lambemu ya ora ngira mandi. Bahkan mohon maaf, yang membunuh Jenderal Malabi, pimpinan tentara sekutu itu santri, bukan polisi. Sorry bro, bukan pula tentara. Nanti wonge santri itu yang membunuh. Saya tahu pas saya lihat filmnya. No, film itu ya fakta sejarah. Maka sering disampaikan peran para ulama, para kiai untuk negeri ini kayak gula. Anda tahu racikan kopi itu setidaknya ada 3 unsur. Ada kopi, ada gula, ada rasa. Gula itu jasanya besar, cuma nggak pernah disebut dan memang nggak ingin disebut, tapi terus saja berjasa. Buktinya ketika rasanya terlalu manis, yang disalahkan pasti gula. Ini gulanya kurang ini. Rasanya terlalu manis, yang disalahkan gula. Ini gulanya kakean, kebanyakan gula, makanya rasanya gak enak. Ketika terlalu pahit, yang disalahkan juga gula, gulanya kurang. Tapi ketika terasa nikmat perpaduan gula dengan kopi pas, yang dilem bukan gula, kopinya mantep. Kemana gula yang punya jasa besar? Tapi lek kanggo elek-elekan gula disebut penyakit nih, ya penyakit gula. Wis ngono iku lah nasibe kiai-kiai, punya peran besar untuk membangun moralitas umat, membangun akhlak masyarakat, tapi kurang dihargai jasanya. Nah, buktinya pemerintah ya kurang memperhatikan kesejahteraannya. Kapolsek camat oleh mobil dinas, Kiai Fakhrul Anam oleh apa sandal jepit dinas kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Selanjutnya sik to menengo anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir sama-sama profesi dengan saya, DPR, Dinas Pengajian Rutin. Bedanya kalau DPR yang Dewan Perwakilan Rakyat itu pekerjaan jelas, bayaran jelas. Kalau saya pekerjaan jelas, cuma bayaran gak patek jelas. Yang jelas dapat tambahan dari bupati. Nah itu jelas. Bapak Camat bersama jajaran Musbikah, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Andan Ramil, berikut para anggota, para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang sama-sama kita hormati, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, yang mudah-mudahan istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah ahlu sunnah wal jamaah, Amin. menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Amin. Kawan-kawan dari Pakar Nusa, dari PSHT Teratai yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, saya menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Bupati. Pertama mengenai ukhuwah, mengenai persaudaraan. Betapa kita semua yang hadir di sini adalah saudara. Setuju? Saudara itu dari kata seudara, karena kita menghirup udara yang sama. Jadi seudara. Cuma kalau dibikin pidato ya jelek. Saudara-saudara sekalian gitu jelek.
Adanya persaudaraan itu karena adanya persamaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena adanya persamaan maka timbul persaudaraan. Semakin banyak persamaan akan semakin kuat persaudaraan. Kita semua di sini banyak persamaannya. Negaranya sama, agamanya sama, Tuhannya sama, banter, nabinya, kitab sucinya, akidahnya, sholatnya, puasanya, makanannya, minumannya, tidurnya, ngisingnya, keringatnya sama, ngisingnya sama. Berarti kita semua saudara. Maka kalau ada perbedaan sedikit-sedikit jangan diperbesar. Timbulnya permusuhan itu karena adanya perbedaan yang dibesar-besarkan. Ingat, masih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Dulu itu mbiyen. Nah, mbiyen itu dulu. Lah dulu itu mbiyen, dan mbiyen itu ayo edan bareng ayo. Masa gara-gara beda jumlah rakaat sholat tarawihnya musuhan? Kan sama-sama sholat tarawihnya, hanya beda rakaatnya. Lihat persamaannya dong. Mari kita tasamuh, dewasa dalam menyikapinya. Saya sering sampaikan, misalnya yang tarawihnya 20 rakaat, kita terus bermakmum kepada imam yang tarawih cuma 8 rakaat. Gampang, imam selesai tambah sendiri, wong karing ngimbui wae. Demikian pula yang tarawihnya cuma 8 rakaat, bermakmum kepada imam yang pakai tarawih 20 rakaat. Begitu imam dapat 8, minggato. Selesai kan? Dulu iku mbiyen. Nah, mbiyen niku masa gara-gara kunut dan tidak tunut dalam sholat subuh aja musuhan. Satunya bilang harus kunut, itu sunnah abad, kalau lupa diganti sujud sahwi. Satunya bilang nggak usah kunut, apa nggak ada dasarnya. Musuhan dulu. Alhamdulillah sekarang masyarakat Kampung Baru nggak ada yang meributkan soal kunut sama nggak kunut, karena sudah sama-sama nggak subuhannya. Ya apanya yang mau diributkan. Jadi karena ada persamaan berarti timbul persaudaraan. Jangan tersinggung. Sampean bapak-bapak sama wedhus itu saudara. Kok ngece? Sampean makhluknya Allah apa enggak? Lah wedhus makhluknya Allah apa bukan? Lah iya, sama-sama makhluknya Allah, berarti saudara. Wedhus makan sampean yo makan, wedhus minum sampean yo nyauto, wedhus turu sampean yo wedhus rabenan. Karena kita dengan binatang itu saudara, maka arifku bil hayawan wajibun. Berbelas kasih, bersikap lemah lembut kepada binatang itu hukumnya wajib. Saya ini dapat inspirasi dari Pak Bupati tadi. Maka bersikap kasih sayang kepada binatang itu hukumnya wajib. Mulosoro kewan, menyiksa binatang, hukumnya haram, dosa. Makanya karena saudara. Jadi Bapak bentar lagi kalau Idul Adha dan 3 hari tasyrik yang mau nyembelih korban sambil nuntun kambing mau dibawa ke masjid disembelih bareng-bareng, ditanya sama tetangga, arep nyang ndi Kang? Mbeleh dulur. Lah dulur kok disembelih? Karena diperintah Gusti Allah, menang perintahnya Allah. Tapi wong namanya dulur, nyembelihnya harus pakai aturan. Nggak boleh di pulau sorong karo dulur. Wa arihil madbuh, binatang yang disembelih kudu dikepenake, pisaunya harus tajam, posisinya harus enak. Jangan sampai menyiksa pakai pisau yang tumpul terus morot diongok-ongok nyiksa, itu dosa namanya. Aturan kedua, yang nuntun sama yang dituntun harus lebih gemuk yang dituntun. Kadang-kadang yang nuntun lawemu, yang dituntun kurung. Lah itu harusnya yang disembelih yang nuntun.
Banyak orang yang diangkat jadi kekasih Allah karena welas cinta kasih sama binatang. Imam Ghazali rahimahullah diangkat jadi walinya Allah, digerojok rahmatnya Allah karena belas kasih sama lalat. Imam Ghazali itu ahli nulis kitab. Ketika lagi nulis kitab dulu itu pakai pen sendiri, tintanya sendiri, diwadahi gitu. Pen ditutulkan, tul, nulis seret tul, 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 mau tul, ada lalat masuk, minum tinta itu, serut, timbul rasa iba di hati Imam Ghazali. Ini nanti kalau tak tulkan, dia minum belum puas, mabur mesti karena ada tul dari saya. Tahan dulu, enggak saya tulkan sampai dia puas minumnya. Begitu udah terbang baru tul, karena belas kasih sama lalat itu loh diangkat jadi wali. Malah ada kisah yang sangat fenomenal. Ada seorang perempuan nakal, bahasa Jawanya saya nggak mentolong ngucapno, bahasa Indonesianya apa istilahnya ya, PSK, perempuan suka kelon. Ada yang bilang WTS itu, wadah titip senjata. Ya kalau orang Jawa bilang sundel itu nafsunya kendel. Kalau bahasa kerennya I love you, mari dilapi tinggal belayu. Bahasa yang agak ke Inggrisnya the lonte and the begengge itu. Dia berjalan menengok toh di gurun Sahara, padang pasir yang terhampar luas dengan jalan yang gontai tertatih-tatih karena udah berhari-hari nggak makan nggak minum. Bisa dibayangkan lemes banget, atas terik matahari, bawah panasnya gurun Sahara. Mau minta makan minum ke siapa? Nggak ada perkampungan. Lama dia gontai jalan sempoyongan, toleh kanan toleh kiri, cari sesuatu yang bisa untuk mengganjal perut. Sekedar air untuk diminum nggak dapat. Dari kejauhan dia nampak ada pohon. Didekati pohon itu, dalam hati dia berpikir barangkali di bawah pohon itu ada airnya. Betul, begitu sampai di dekat pohon itu ada kelowaan. Kelowaan itu ya kelowaan lah, ada menengok toh. Waktunya mepet, ini yang ceramah saya, terserah saya. Ada kelowaan di bawah pohon itu yang di dalamnya ada air. Alhamdulillah aku mau minum, aku dapat air. Begitu air mau dicawuk, mau dicidul, matanya tertuju. Di samping kelowaan itu ada anjing yang terkejet-kejet dan berngececeng-ngececeng, terkapar hampir mati karena mungkin juga beberapa hari nggak makan nggak minum. Timbul rasa iba di hati perempuan nakal tadi. Udah, ini kalau tak minum anjing ini mati, tapi kalau tak minumkan anjing aku masih mampu bertahan hidup. Udah, aku ngalah. Diambil air itu diminumkan ke anjing. Anjingnya seger sehat, jerantal melayu, dia tetap gontai jalannya sempoyongan. Lo gara-gara kasih minum anjing dia diterima taubatnya dan dicap dari ahli swarga. Wih, padahal ngekei ngombe asu, apa maneh ngekei ngombe aku, lendi ngombene. Oh, panitiai kebacut tok. Dilanjut apa enggak ini? Minumnya mana? Taruh sini nggih. Matur suwun. Mosok kon ngombe karo ngadeg. Ya nanti kalau pengen minum saya duduk, tapi waktunya kok udah mepet gini. Ya, sebaliknya banyak orang yang dilaknat Allah gara-gara menyiksa binatang, sebagaimana disayang Allah gara-gara belas kasih sama binatang. Sayyidina Umar bin Khattab waktu jalan-jalan ngelihat ada anak laki-laki dolanan manuk. Manuk nggo dolanan, sampai manuke ngendorok, ngelimpru, nanti nggo dolanan, lemes manuke. Ini manuk yang punya sayap. Umar bin Khattab berpikir, wah ini manuk kalau digedolanan terus-terusan iso mati kok manuke.
dideketi itu anak, nak manukmu tak tukune, dibeli dengan harga mahal ya dikasih, kemudian dikei mangan, dikei ngombe, mabur maneh, disayang Allah, dirahmati Allah gara-gara itu. Halo, awas yang mulosoro binatang. Bayangkan ada seorang perempuan yang ahli ibadah dicap jadi ahli neraka gara-gara dia menyiksa kucing. Punya kucing ini modelnya celutak-celutak ngene iki. Ya kaya iki celutake. Habis goreng pindang dimakan kucing, habis goreng pindang dicolong kucing. Ngono ae. Sampeyan biasanya yen nesu to Bu, mesti mbok kebyok sapu ndase. Ini marah ini ibu-ibu ini, akhirnya kucing ini dikerangkeng, dikurung berhari-hari nggak dikasih makan sampai mati. Lo gara-gara itu dicap jadi penduduk neraka. Naudzubillah min. Malah ada, betul ini cerita, seorang wali beneran, bukan wali murid, waliullah ini. Dia lagi jalan, kakinya digigit semut, cetet, dia tersinggung. Wali dicokot semut, tersinggung, marah dia, ambil pelepah daun kurma yang kering itu, dibakar itu rumahnya semut. Langsung dapat teguran dari Allah. Hei, kamu zalim, yang gigit kamu cuman satu semut, kok semut sekampung dibakar semua itu. Mereka nggak salah. Lagian yang berhak menghukum pakai api itu cuman aku, kata Allah. Manusia tidak berhak menghukum pakai api. Ingat, sampean menghukum binatang pakai api itu dosa besar, Bu. Nyate. Itu kan wis digorok atau blok. Bantah. Yang nggak boleh itu misalnya manggang ikan dalam keadaan hidup, nah terus iwake sampai mulet-mulet, makanya dibeteti dulu. Lah ini sama binatang, apalagi sama manusia. Sekarang rentan sekali gara-gara perbedaan sedikit dimusuhi. Sama-sama Indonesianya gara-gara beda agama dimusuhi. Sama-sama agamanya gara-gara beda aliran dimusuhi. Sama-sama alirannya gara-gara beda pendapat dimusuhi. Sama-sama pendapatnya gara-gara beda organisasi dimusuhi. Sama-sama organisasinya gara-gara beda partai dimusuhi. Sama-sama partainya gara-gara beda pendapatan dimusuhi. Lah kalau semua dimusuhi lo, terus uripmu arep karo sapa? Perbedaan bukan musuh, tapi perbedaan adalah wahana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Bangunan itu kuat karena berbeda-beda. Ada besinya, ada kayunya, ada batu batanya, ada pasirnya, ada semennya. Coba kalau bangunan itu sama, pasir kabeh, malah rada di bangunan. Maka kalau dalam masyarakat ada organisasi A, B, C, D sampai Z, ada partai A, B, C, D sampai Z, malah bagus, saling melengkapi, saling menguatkan. Lah faktanya bangsa kita sekarang ini masih seperti toko bahan bangunan, semua bahan ada, berserakan, nggak mau saling menguatkan. Mohon maaf, besi ada, kayu ada, batu bata ada, pasir ada, semen ada, tapi sendiri-sendiri, elek. Kayak toko peracangan itu, kios yang jual bumbu dapur itu, lombok ada, cabai itu loh, bawang merah ada, bawang putih ada, terasi ada, tomat ada, bumbu apa jenenge kuwi, penyedap ada, tapi sendiri-sendiri. Jadi makan kalau pengen pedes ya nyeplos lombok, pengen asin ya ngerawuk uyah. Coba kalau mau bersatu, kasih jadikan satu, ditempayan, diulek jadi apa? Sambel, kan malah enak. Woi. Berikutnya jamaah sekalian, dilanjut apa enggak ini? Setelah mau saling melengkapi dan saling menguatkan, jangan pernah menonjolkan diri, merasa paling berjasa, merasa paling baik, merasa paling benar. Ini sumber hilangnya kebersamaan dan kerukunan. Kelompok kami yang paling benar, kelompok kami yang paling baik, aliran kami yang paling surga. Ini yang bikin kita nggak akur, ini yang bikin perpecahan. Halo? Coba bangunan-bangunan yang kuat itu ada besinya apa tidak? Besinya kelihatan apa tidak? Tuh, untuk diakui jasanya nggak harus kelihatan. Sama Pak Bupati tadi. Untuk nyumbang ke pesantren ini nggak harus kelihatan, diumumkan, padahal sumbangannya lo 50 juta.
Jangkepi 100 kok. Sing ngemis Pak Limron. Kok iso carane ngemis? Kulino ketoke. Ya ndak apa-apa untuk kemakmuran pesantren, untuk kemakmuran umat toh. Gitu loh, yang penting kiai kok kok tiap hari ke pendopo intak intik bawa proposal ae ngono. Lah engko lah santrine malah gak diulang ngaji malehan. Bupati yang gitu nrimo kiai nggawa proposal tok ngono apa? Proposal ae ngono. Ana kiai made in proposal iki ana. Ki ketoke wonge ya teko ketoke. Nesu ya ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Besi itu menguatkan tapi nggak harus kelihatan. Coba kalau semua bahan bangunan itu ingin menonjolkan diri, ingin kelihatan karena ingin menampakkan jasanya. Besi pengen menonjol, pasir pengen menonjol, semen pengen ketok, kayu pengen ketok, ambruk. Maka kalau semua komponen merasa berjasa dan ingin menonjolkan diri, malah ambruk. Tak kayak contoh mana? Saya Anwar Zahid yang ngomong di depan Anda semua ini, ada jantungnya apa tidak? Nah, kalau nggak ada jantungnya saya sudah oek. Jantung saya kelihatan apa tidak? Saya ini ada jantungnya. Jantung saya berjasa besar untuk tubuh saya. Dia kerja setiap saat. Saya ngomong jantung saya kerja. Saya tidur jantung saya kerja. Saya makan jantung saya kerja. Saya lagi beol di toilet jantung saya kerja. Tapi jantung saya nggak pernah mau menonjolkan diri. Toh semua orang mengakui itu pasti ada jantungnya. Bayangkan kalau organ tubuh saya yang punya jasa semua pengen menonjolkan diri. Jantung pengen menonjol, paru-paru pengen ketok, manggon bathuk kene. Liver pengen ketok, limpo pengen ketok, usus pengen ketok, malah kaya apa rupaku? Usus menonjol sedikit aja jadi masalah. Usus menonjol sedikit jadi penyakit. Yang itu harus dioperasi, namanya penyakit the double. Dan itu harus dioperasi. Maka kalau ada orang yang punya jasa sukanya menonjolkan diri, menonjolkan jasanya, itu berarti orang double yang harus dioperasi itu. Yuk belajar dari besi, dia menguatkan tapi nggak mau kelihatan. Yuk belajar dari jantung kita, jasanya besar tapi nggak mau kelihatan. Bapak mohon maaf, belajarlah dari alat vital Bapak. Hodelmu itu jasanya besar, yang hadir di sini ini semua hasil karyanya dia. Tapi dia nggak pernah mau menampakkan diri. Ketok sithik segera disembunyikan no. Itulah orang yang ikhlas dalam beramal, amalnya nggak mau kelihatan, nggak mau kedengaran. Sebagaimana ketika kita lagi hajat ke toilet, itu betul-betul amal yang rahasia. Kita mampu menyembunyikan amal yang satu itu. Begitu masuk, woi, mau BAB nggak ada yang bikin pengumuman. Pengumuman aku harap ngising, nggak ada. Begitu masuk pintu ditutup rapat, jebret, jangan sampai kelihatan orang. Bahkan nggak ada kancingnya aja diganjel nganggo sikil gini. Aku tahu soalnya. Begitu duduk posisi siap, keran air dibuka agar suaranya keras, grojok dan aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok, pret prokotok-kotok. Itu amal rahasia, jangan sampai kedengaran orang. Walaupun keluarnya alot, kita nggak pernah teriak, waduh, metune alot. Aku ngeden balap-balik kok gak metu-metu. Ditahan sedapat mungkin, jangan sampai keluar suaranya, takut kedengaran orang. Oi, meskipun suasana nggak nyaman, kita juga nggak teriak, wah pesing, yunda. Malah dinikmati, medongkrong sambil rokokan. Rokok aroma uyuh. Begitupun setelah selesai, kita bersih, habis cewek, keluar, kita tetap mampu merahasiakan amal itu dan tidak diceritakan ke semua orang. Masa ono wong rampung ngising dikandak-kandake. Ha, Mas, aku mau metu 14. Sing 10 dawa-dawa, sing 4 merengkel-merengkel. Wong ngene itu namanya.
orang gila. Maka kalau ada orang yang habis beramal dicerita-cerita kayak orang gila. Oi, ikhlas itu sumbernya dari hati, dan karena ini ada khataman ihya, masalah hati juga harus disinggung dikit-dikit. Halo, ada waktu 5 menit masih? Oke, nggih. Menengo, ora melu nyangoni cerewet. Diem. Agar hati menjadi baik harus dituntun pakai ucapan yang baik, melalui kalimat-kalimat thayyibah, melalui zikir-zikir, sehingga Rasulullah berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, mending diam. Karena ucapan ini pengaruh. Ngomong baik sama dengan menyebar kebaikan, ngomong jelek sama dengan menyebar kejelekan. Betul? Saya ngomong baik sekali saja didengar 10.000 orang, ini sama halnya saya menyebarkan kebaikan 10.000 kali. Demikian pula ketika saya ngomong jelek sekali saja didengar 10.000 orang, berarti saya sama dengan menyebarkan kejelekan 10.000 kali. Hati-hati kawan-kawan remaja, sekarang informasi tanpa batas, dunia maya, sampean update status elek sekali saja nyebar sak donya. Ini sama dengan sampean menyebarkan kejelekan sak donya. Selama status itu masih ada, sampean udah di alam barzah terus oleh kiriman dosa. Alhamdulillah. Maka bikin status mbok yang bagus. Karena gini, sama-sama bunyi, halo, mbok cumek toh, podo-podo suara, beda tujuan, beda arti. Kasih contoh, klaksonnya motor itu bunyinya tit. Siapa ngomong teloletmu? Kita sepakati tit. Klaksonnya sepeda motor niku unine, meskipun disenggol pakai jempol unine, ditekan pakai telapak tangan unine, yang kenceng dong, digoco, dipukul-pukul unine, diinjak-injak pakai kaki unine, sama-sama tit. Artinya bisa berbeda-beda. Kadang tit itu artinya nyapa, ketemu saudara, ketemu tetangga, tit, mau kemana mas? Pakai tit. Kadang tit, mangga. Kadang-kadang tit artinya minta dibukain pintu. Pulang ke rumah udah kemalaman, lampu padam, pintu tutupan, klakson dibunyiin, tit, aku udah pulang, buka pintu. Bahkan kadang-kadang tit itu artinya ngata-ngatain, ngilokke, misuh. Contoh, lampu merah di jalan raya, ya mesti masuk lampu merah di kuburan. Kendaraan jajar-jajar wantri gitu. Begitu lampu udah hijau, kendaraan di depannya itu nggak jalan-jalan, klakson dibunyiin, misuh itu, tit, lampu hijau nggak jalan-jalan, picek sama tamu. Sama titnya tapi artinya berbeda-beda. Halo, paham nggak ini? Sama-sama tepuk tangan itu bahasa Inggrisnya the keplok, itu artinya bisa berbeda. Kadang tepuk tangan artinya manggil temennya kok di jauh, atau misalnya ajudannya Pak Bupati kok tempatnya di jauh, mau dipanggil karena mau nyangoni saya, kan dikeplok itu, plok 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 sini. Nah, kadang tepuk tangan artinya ngusir. Lawang bocah iki melu manggon lungguh no panggung, ini padahal untuk tamu kehormatan. Lho kok iki lo melu lungguh no kene. Akhirnya sama panitia dikeploki plok plok plok, minggato. Nggonmu ora neng panggung tapi ngeleset to. Sama-sama senyum artinya beda. Ada senyum yang artinya seneng, ada senyum yang artinya senep. Betul? Ibu, kalau aku orangnya positive thinking, Bu. Aku tuh kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Ngapain sih hidup cuman sekali-kalinya, hati pakai dikotorin? Maka untuk memancing hati yang baik pakai ucapan yang baik. Hoi, hoi,
Bukankah manusia itu tergantung hatinya? Kalau hatinya baik, sekujur tubuhnya menjadi baik, ucapannya baik, perilakunya baik. Tapi kalau hatinya rusak, ucapan dan perilakunya semuanya pasti akan rusak. Oke, ini nanti untuk memancing kita agar kita nggak menjadi orang yang hubud dunia. Satu ayat Quran sebagai gak penutup. Ketoke ana sing wis ape mulih kok. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah. Niki Yai Fakhrul Anam Gus Mahfud durung kiai, bojone lagi situ. Mengartikannya, kul dawuh sira Muhammad, innallaha setuhune Gusti Allah iku yudillu gawe sasar sapa Gusti Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Barang dunia ini semua menyesatkan, artinya bikin kecewa. Mbah ra nyaut tok. Bikin kecewa iku bahasa Inggrisnya the kecelik. Rumangsane ngene tibake ngono, rumangsane ngono tibake dikira ngene ternyata dikira ngono ternyata dianggap begini jadinya, dianggap begitu jadinya. Maka apapun kalau kita cinta dunia pasti kecewa, siap-siap kecewa. Bapak cinta sama istri yang katanya ayu kemerusuke boy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kembelena kemontok kementek molek kinyis mingis mentong moblong bahenol denok debleng. Akhirnya pasti kecewa karena istri bapak itu ujung-ujungnya mau jadi bangkai. Dikeloni terus lewes ngono. Oi Bu, yang seneng sama baju pakaian ujungnya pasti kecewa karena sebagus-bagusnya baju, semewah-mewahnya pakaian itu akhirnya hanya jadi gum. Saapi-api kelambi kun ente-ente arep dadi makanan selezat-lezatnya ikun ente-ente arep dadi. Maka apa yang mau dibanggakan manusia? Mohon maaf, silakan bangga yang punya baju bagus harganya mahal, tapi sadari yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini hanyalah kafan collection. Yang punya mobil mewah, kendaraan bagus, silakan dibanggakan, silakan. Tapi sadari semewah-mewahnya kendaraanmu, kendaraan yang engkau naiki terakhir kali di dunia ini namanya Keranda Airlines. Itu satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, tidak pernah mengalami delay dan penundaan, serta nggak pernah kena razia. Nggak peduli cuaca buruk, berangkat. Woi, rumah megah, indah, mewah, silakan dibanggakan. Tapi sadari, rumah tinggalmu terakhir kali di dunia ini beralamatkan di perum kuburan. Pangkat jabatan setinggi apa pangkat jabatanmu, silakan dibanggakan. Tapi ingat, pangkat dan jabatan terakhirmu hanya almarhum almarhumah. Panganan enak lezat itu makanan dibanggakan, silakan. Tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuman kapas. Apa ada di sini mayat yang cangkeme dijejeli onde-onde? Apa yang mau dibanggakan manusia? Woi, sampean seneng sama kebun, seneng sama sawah, pasti ujung-ujungnya kecewa. Kebun sawah cuma mulosoro sampean, meloro awak sampean, menyakitkan sampean. Gitu cari duit sebanyak-banyaknya, ngumpul beli tanah, cari lagi duit sebanyak-banyaknya, ngumpul beli sawah, cari lagi duit sebanyak-banyaknya, ngumpul beli kebun sawah, kebun keploro sampean. Rupamu nganti kaya galengan perkara sawah karo kebun. Artinya semua akan menuju pada kehancuran dan kerusakan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan hancur, semua akan rusak, dan siapapun gak mampu bertahan dari kerusakan. Siapa yang mampu bertahan? Muda terus, jangan tua. Halo? Semuanya pasti akan tua, rusak, betul? Mohon izin, Pak Bupati aja udah mulai meninggalkan dunia hitam. Beliau sendiri mengakui rambutnya udah memutih, kan berarti udah meninggalkan dunia hitam.
Iki yo yo iki sing ngemis iki yo yo. Udah meninggalkan dunia hitam. Ayo, yang perempuan yang merasa ayu, kemerusu, kulitnya halus, mulus, pipinya ginyur-ginyur, mindur-mindur, pertahankan. Belikan bedak yang sak cepuk harganya 300 juta, mengkeret. Kepengen contoh, noleh ke belakang, dadimu yang ngono kuwi sok. Sorry mbah, tepak dadi contoh mbah. Ngono ya digrayangi tenan. Iya. Pipi wis mengkeret. Biyen yo kenceng. Saiki mengkeret. Dodo iki biyen yo mentek-mentek. Lho saiki kok karek tengere tok ngene. Nglembreh kabeh. Makanya, nduk sing ayu aja kemayu. Zaman ayu karena masih muda. Nanti dadimu ya kaya mburimu kuwi. Ayo yang laki yang merasa kuat, gagah, perkasa, silakan pertahankan kekuatanmu, kegagahanmu, keperkasaanmu kalau bisa. Belikan obat kuat 1 bungkus harganya 600 juta. Ben iso tangi dhewe ra usah gugah. Ngelimpro. Apa maneh balungan tuwa. Ora iso dok. Semua akan rusak, semua kecewa. Siapa yang enggak kecewa? Wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah, petunjuk kebenaran, tidak sesat dan tidak kecewa. Kepada siapa? Orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Semua niatnya karena Allah. Jadi pejabat lillah, karena Allah ingin mensejahterakan rakyat. Jadi guru, pegawai negeri sipil lillah, karena Allah ingin mengabdi kepada negara. Itu artinya kembali kepada Allah. Mendirikan pesantren lillah, untuk membentuk karakter umat, menyelamatkan umat dari kesesatan. Jangan sampai bikin pesantren tujuannya gampangke golek bantuan. Oi, orang kalau kembali kepada Allah, apapun aktivitas tetap kalah sama Allah. Begitu dengar seruan azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan khas Bojonegoro itu. Lo kan beda-beda tuh. Kalau model Arab itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Model Jakartaan kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Model Kampung Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maneh azan subuh? As-shalatu khairum minan naum. Wong arep berangkat ya wegah malah kelon. Sing manggil lho modele ngono. Coba kaya Mekah. As-shalatu khairum minan naum. Coba ngomong suarane enak, gak enak ya gak laris lambemu. Ngiki sing Gus Mahfud ora pati iso model ngene. Angel ngene iki Gus. Makane sampean jelas kalah laris karo aku. Jelas kalah. Semene akeh iki sing dinteni ya Anwar Zahid. Anggite Mahfud syafaat. Amane nunut. Ganjel kok. Nesu ya ben. Iki nek gak padha kiyaine ra oleh gojlok-gojlok. Lek sampean ngelok ning ngono kualat. Nek aku ra apa-apa.
Boloplek kok. Ini nanti kalau beliau ketemu saya mesti saya digojloki. Cuma aku gak kira kalah. Ajur ya wes kok. Ngene iki tak gojloki ben oleh berkahe. Allahumma sholli ala Sallallahu Nabi. apa ini ngundang penceramah internasional mikir protol. Dipikir aku ini penceramah ecek-ecek. Beberapa negara udah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei, Jepang, Korea wis kabeh bro. Halo anggitmu ecek ya, walaupun kayak gini aku tapi ya nggak rumbuh kok diundang. Beriman itu artinya mengandalkan Allah kapanpun, dimanapun, dan apapun aktivitas yang dilakukan tidak pernah melupakan Allah. Makanya orang mukmin itu cirinya mau apapun pasti nyebut nama Allah, bismillah, dan berdoa. Itu ciri orang mukmin. Mau bepergian, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa. Bercermin aja nyebut bismillahirrahmanirrahim, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Orang mukmin begitu. Mau tidur aja bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni wada'tu jambi, naik sampean bismika Allahumma ahya itu. Mau ke toilet, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir rijsin nasi minasyaitonir rajim. Orang mukmin arep kumpul bojo, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kumpulnya mau ngapain? Mau makan. Pikiranmu ya apaan krungu kumpul bojo terus ngeres ngono. Kumpulnya mau makan. Orang itu kalau bersandar ke Allah kuat selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya misalnya lagi duduk kuat, saya duduk di kursi selama masih ada sandaran kursi. Begitu sandaran kursi diambil, saya ngeblak. Betul? Yang bersandar pada harta kekayaan, selama masih punya harta kekayaan, masih bisa menggaya. Harta habis, kekayaan habis, ngeblak. Yang bersandar pada pangkat jabatan, iya masih punya pangkat, masih punya jabatan, bisa menggaya, petentang-petenteng. Begitu pensiun jabatannya entek, geblak. Makanya banyak yang nggak kuat, mohon maaf Pak Bupati. Begitu purna pensiun kena pause power syndrome. Nah biasanya kemana-mana dilayani yuk. Koper dibawain, sepatu dibawain, kacamata dibawain. Rasa kuwangi tambah dhuwur pangkatnya tambah keple rasa. Nggawa kacamata dhewe wis gak kuat. Minta dibawain orang. Begitu udah pensiun gak ono sing ngereken apane gak karek. Pangkat entek, jabatan habis, geblak. Sorry, ibu bersandar sama suami. Ya, suami ibu masih hidup, ibu iso jentat-jentit, iso endel, iso menggaya. Begitu suami mati, geblak. Siapa ngomong kawin maneh? Ya udah kawin maneh, berarti dapat suami lagi. Ibu bersandar sama suami lagi, mengandalkan suami. Iya, selama suami masih hidup, ibu iso menggaya, jentat-jentit. Suami mati lagi, geblak lagi. Rap kawin lagi. Ya udah kawin lagi, punya suami lagi, mengandalkan suami, bersandar suami. Selama suami masih hidup bisa menggaya, jentat-jentit. Suami mati lagi, geblak lagi. Wes bonyok. Kok kawin lagi gak nyenyek apa? Ambekan maneh lho rupane yo mek ngono lho. Kok mau kawin lagi terus sing doyan ya sapa? Tapi kalau bersandar sama Allah, mengandalkan Allah, Allah nggak akan pernah hilang, Allah nggak akan pernah habis, kuat selamanya sampean. Terakhir, Bapak. Oh, tuh kan mulai sayang sama aku.
Sebelah sana juga dari tadi melototin aku terus. Ibu boleh menatap wajah aku. Karena emang aku diundang ke sini bukan cuma untuk didengerin, boleh dipandangin juga kok. Tapi tolong ibu jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Takut aja sih, takutnya ada yang punya perasaan gini, kok suami aku tidak seganteng kiai itu. Gak boleh. Ibu harus nyadar, kan wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Nah, bojoku dibanding kau wong kene jauh, nggak level. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Oke, ibu, coba ibu saya tanya, ibu pilih mana? Kenal pisang goreng sama kenal Mas No yang pinter bikin pisang goreng? Pilih mana bu? Mas No, betul, pinter. Ibu kalau sekedar kenal pisang goreng, ibu dikasih pisang goreng 5 ember sekaligus bisa habis bu. Tapi kalau ibu kenal Mas No yang pinter bikin pisang goreng, walaupun pisang goreng ibu udah habis, Mas No bikinin lagi masih bisa. Butuh berapa? Dikasih. Apa butuh pisang gorengnya Mas No sendiri? Ini artinya gini, Bapak seneng mana, pilih mana? Kenal dunia, kenal donyo, kenal duit, kenal harta, sama kenal Allah yang punya duit, yang punya harta, yang punya dunia. Pilih mana? Lah iya, lah kalau Bapak hanya sekedar kenal dunia, harta, duit, berapapun dunia yang kau rengkuh, duit dan harta yang kau miliki bisa habis. Tapi kalau kenal Allah yang punya harta, yang punya kekayaan dunia, walaupun hartamu, duitmu, duniamu habis, Allah kasih lagi masih bisa. Paham? Makanya njaluk ijol aja nang menungso, padha ra gableke yo. Ini waktunya yang udah tidak memungkinkan. Bener. Makanya ngaji terus, saya sesungguhnya kepingin ngomong 2 jam lagi, saya masih betah. Tapi karena keterbatasan waktu, lagian sampean ada yang belum sholat asar, hidup menengok. Kok belum terus ini? Ya tahun depan kalau ada waktu, Pak Bupati juga sudah minta kontrakan. Minta kontrakan, insya Allah diagendakan kalau ada waktu. Ibu, sebelum saya akhiri dengan doa, barangkali ada ibu-ibu yang mau nyawang kulorien, monggo. Pandang wajahku sepuas-puasnya, bawa dalam mimpi indahmu. Daripada nyesel saya ya tak nyawang sampean. Wong hidup itu filosofinya kan sawang sih, nawang. Dongo dinongo tulung tinulung. Hidup itu sawang sinawang, tulung tinulung, dongo dinongo. Didoakan pesantren Darussalam dan semua pesantren-pesantren yang dirintis oleh alumni Pondok Pesantren Darussalam, ya Haji Mukhtar Syafaat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai peran yang besar untuk memperbaiki karakter bangsa di negeri ini. Amin. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi rahmah wa syafi'il ummah wa biniyati du'a wal qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawbi salafun salihun najarakumullah nakhusu khasa li syekh ya Haji Mukhtar Syafaat. Allahumma ya rahman al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم إنا نسألك الخير كله
ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين